Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel Saringan bersama saya Juliet Zulu 10 kilo 5 Yankee. Di kesempatan kali ini kita kedatangan lagi sebuah HT. Boxnya seperti ini, dominan warna putih ya teman-teman. Di sini ada tertulis amateur handheld transceiver. Kemudian di sini ada tipe spesifikasinya seperti itu, tapi ini kurang jelas ya. Seperti itu. Kemudian di sini ada foto dari beberapa profesi. Jadi HT ini cukup versatil gitu ya. Bisa dipakai di proyek seperti ini, atau misalkan di bandara, pemadam kebakaran, dan kepolisian. Seperti itu teman-teman. Nah, di depannya kita ada tulisan lagi amateur handheld transceiver, kemudian ada logo-logo yang sama lagi ya. Nah, di sini ada merek dan tipenya teman-teman. Eskom two-way radio, modelnya FC11 Pro. Voltage-nya 7,4 volt, frekuensinya 136.174, kemudian 200/260, kemudian 400/520 MHz. Berarti ini 3 band ya, teman-teman. Nah, di sini ada FCC ID, kemudian ada Eskom Indonesia, serial number ya. Oke, sebelah kanannya ada amateur handheld transceiver lagi. Belakangnya juga ada. Sebelah kirinya juga sama dengan yang sebelah kanan ya. Dan bawahnya tertulis recycle packaging. Kita buka saja teman-teman untuk boxnya. Nah, di sini langsung disambut oleh user manual ya teman-teman. Tapi di sini K6 series. Jadi ya seperti itulah teman-teman ya. Mungkin ini branding dari Baofeng K6 ya. Nah, ini ada kartu garansi Eskom. Nice ya. Nah, ini alamat service centernya. Kemudian di sini masih berbahasa Inggris untuk user manualnya. Jadi teman-teman kalau baca ini perlu diterjemahkan lagi. Nah, bentuknya nanti seperti ini, atau mungkin ada sedikit perbedaan lah ya. Kita coba cari untuk spesifikasi teknisnya teman-teman. Nah, ini technical specification-nya, apakah ada powernya? Ini tidak ada ya untuk powernya berapanya. Nah, di sini dia ada AM juga teman-teman, jadi dia bisa kemungkinan bisa receive airband ya. Ada 350 juga. Ini hanya RX ya. Tapi dia bisa TX-nya di 3 band ini, 136, 174, kemudian 220, 260, kemudian 400 sampai 520. Sisanya dia hanya receive teman-teman. Seperti itu. Jadi powernya itu tidak ada ya teman-teman. Nanti kita tes saja powernya berapa gitu ya. Kita simpan dulu. Nah, HT-nya seperti ini. Ini feel-nya mirip dengan Baofeng K61 ya. Ini K6-nya, ini K61. Jadi yang ini cosplay Eskom FC9 Pro atau Quanseng UV-K5. Nah, mirip kan ya? Seperti itu. Sementara yang ini mirip dengan yang ini. Nah, begitu teman-teman. Tapi kalau Baofeng tuh dia kan bulat ya di sininya. Kalau ini grill speakernya seperti ini teman-teman. Sedikit berbeda lah ya. Oke, jadi kita simpan dulu, nanti kita cek lagi. Nah, ini ada baterainya. Baterainya di sini 2600 mAh, sama dengan yang Baofeng ya. Baofeng UV-K61. Dan dia belum USB, teman-teman. Nah, kalau Baofeng UV-K61 ini sudah USB. Oh, berarti berbeda ya. Ini sudah sama berarti ya.
Ya, sama ya teman-teman. Ini ada port USB Type-C-nya juga. Seperti itu. Karena memang ya HT-HT sekarang pasti ada port USB Type-C-nya ya. Karena lebih praktis gitu. Bisa cas pakai power bank. Ini kita simpan juga. Kemudian kita lihat lagi bawahnya. Nah, ini yang bagus ya. Kita dapat headset teman-teman. Nice. Ciri khasnya Baofeng. Atau Escom juga, kemarin juga kita Escom yang 888S Pro itu dikasih headset juga, isinya 2, headsetnya juga 2 teman-teman. Oke, seperti itu. Kemudian ini ada antenanya. Nah, antenanya seperti ini, mirip dengan antena UV5R, kemudian UV-K5 Plus, atau beda ya, UV-K5 Plus, UV5RM sama juga seperti ini, atau Escom UV17L juga kalau nggak salah sama seperti ini. Antenanya dual band 136 174 400 520. Konektornya SMA female teman-teman. Cukup lentur ya. Oke, kita simpan lagi. Di sini ada desktop chargernya. Ini juga sama dengan desktop charger Baofeng UV-K61 ya. Dan ini sepertinya, nah ini masuk juga ya. Ya karena memang sama ya teman-teman. Nah, ini tipenya CHR K6. Outputnya 8,4 volt ya. Seperti itu. Kemudian kita bongkar lagi bawahnya. Dapat belt clip dan hand strap gratis lagi teman-teman. Di bawahnya kosong. Oke, kita bereskan dulu mejanya, kemudian kita fokus ke HT-nya. Ya teman-teman, kita kletek terlebih dahulu ya, biar tidak mantul-mantul cahayanya. Oke, kita lihat dulu di perangkat HT-nya. Di bagian atas seperti biasa ada konektor antena, kemudian ada center teman-teman, dan ada knob volume dan power. Kemudian di sini ada lampu LED indikator ya. Nah, ini ada knob guardnya. Kemudian di bawahnya ini, di depannya, di bagian depan ya, ada merek Escom, ada layar yang tidak terlalu besar, ya mirip saja dengan Escom FC6 Pro ya. Kemudian dengan UV-K6 juga mirip-mirip saja teman-teman. Nah, di bawah layar ada tombol VFO dan memori yang berwarna orange. Kemudian ada di bawahnya ada tombol AB, dan di bawahnya lagi ada tombol band atau scan ya. Ini biasanya dipakai untuk scan kopi frekuensi. Di sampingnya ini ada grill speaker yang cukup besar ya teman-teman. Nah, di bawahnya ini ada tombol menu up and down, kemudian exit, dan tombol alphanumeric. Alphanumeric ya, bukan shortcut teman-teman. Di samping kanan ada tombol bintang, angka 0, kemudian tombol crash ya, tombol pagar. Di samping kiri, kanan HT-nya atau sebelah kiri saya, di sini ada tombol PTT yang masih karet. Sama halnya dengan UV-K61, mirip sekali ya. Kemudian Escom FC5 Pro dan Escom Escom FC6 Pro, Escom FC5 Pro dan Escom FC9 Pro juga dia masih karet teman-teman. Kemudian ada tombol F1 dan F2 yang berwarna oranye ya di bawah tombol PTT. Di samping sebelah kiri atau sebelah kanan saya ada jack untuk speaker dan mic, dan untuk kabel pemrograman juga ya. Nah, apakah di sini ada kabel USB, port USB? Tidak ada ya teman-teman, tidak terdapat port USB. Kalau di UV-K61 apakah ada port USB? Nah, sama tidak ada juga ya. Di K61 juga tidak ada teman-teman port USB-nya. Tidak seperti di Escom FC6 Pro, Escom FC9 Pro itu ada port USB-nya. Kecuali Escom FC5 Pro itu tidak ada.
Di belakangnya seperti ini, pendinginnya abu-abu. Kemudian di sini juga sama, tidak tertulis powernya ya, hanya bandnya saja. Eskom Indonesia. Kita pasangkan antenanya. Kemudian kita lihat baterainya di sini 8,4 volt ya, 19,24 watt hour, 2600 mAh. Ya bagus ya, ada port USB-nya teman-teman, kita pasangkan juga. Oke, seperti itu. Kita nyalakan. Nah, ini pas dinyalakan ada logo Baofeng teman-teman. Jadi di sini Eskom, di ininya Baofeng. Seperti itu. Dan biasa kalau Baofeng itu yang ngomongnya cewek ya, bukan cowok. Oke, kita lihat menunya. Nah, menunya juga sama dengan Yuvika 61. Sorry. Nah, seperti ini. Ya. Di sini ada channel name, ada RX frekuensi, ada TX frekuensi, ada RCTCSS, ada RDCS, ada TCTCS, ada TDCS, bandwidth, TXP-nya ini sekalian kita sesuaikan ya. Dia hanya high dan low saja. Kemudian silence mode CTDCS, TX forbid, jadi bisa kita aktifkan atau nonaktifkan ya untuk transmitnya. Nah, ini hanya on off saja seperti itu. Kemudian shift direction, offset, memory channel, delete channel, VFO, frequency range. Nah, ini bisa disesuaikan. Kemudian scan CTCS, ini scan tune ya. Scan DCS, ada CDCSS save, scan mode, CO, DTMF, ST, PTT ID, PTT LT, square. Nah, square-nya kita kasih ke 1 saja. RX save. Ini mungkin baterai save ya, kita kasih ke yang paling tinggi. Fox switch, Fox level, Fox delay, TOT. TOT-nya kita rubah ke 180, kemudian language-nya English, voice-nya kita off-kan ya. Kemudian menu hang time-nya kita perpanjang jadi 20 second. Beep prompt-nya on saja, biar ada bunyi pas di tekan-tekan tombolnya ya. Roger beep off. Power on type, nah ini bisa diganti ya, voltage, logo, atau message gitu ya. Kita coba kasih ke voltage saja. Power on tone, ini bunyi pas dinyalain mungkin ya teman-teman. Nah, ini kita kasih tone saja. Kemudian power on message. Power on message ini kita bisa coba untuk kasih nama ya. Kosan saya kita input di sini. Sorry. Nah, ini. Ini karena di sini alphanumerik jadi enak ya untuk inputnya teman-teman. Hanya pindah-pindah ini saja dengan tekan tombol crash, ABC yang besar, kemudian angka, kemudian ABC yang kecil. Nah, ini sudah. Kemudian power on password off saja. Dual watch, double wait, sinyal wait off. Nah, ini kita kasih pilih double wait aja. MDF ini tampilan untuk frekuensi, mau channel, mau frekuensi, mau nama, kita kasih nama saja. Ini juga sama, karena ini firmware-nya mendukung untuk kasih nama secara langsung di HT-nya ya teman-teman. Jadi tidak perlu program komputer, kita secara praktis bisa kasih nama langsung di HT-nya. Nah, ini RP STE, ini kita off-kan.
kemudian RPTRL off saja, atau tadi ini ya. Kalau ini sih tidak pengaruh apa-apa kalau kita off kan RPT-STE-nya ya. Alert, kemudian frekuensi step kita rubah ke 5, basi channel logout off saja, side tone-nya kita off kan. Ini side tone elimination ya, STE-nya. Kemudian alarm mode, nah ini tombol F1, tekan sekali itu torch center gitu ya, on off. F1 long press-nya alarm, kita bisa pilih apa saja di sini, radio, non, torch, power select, kemudian scan, Fox, alarm, radio gitu ya. Kita kasih ke tidak ada monitor ya teman-teman. Nah kita kasih ke alarm saja lah ya. Nah ini radio. Oh ini kalau tombol F2 itu dia hanya tekan sekali saja ya, tidak bisa tekan lama. Kalau kita tekan lama F2 itu moni ya dia. Berarti di sini kita kasihnya ke TX power teman-teman. Nah power select. Jadi kita bisa, nah di sini misalkan L ya, kita tekan lama, nah dia berubah jadi H, dia berubah jadi L lagi gitu ya. Oke, kemudian ABR-nya ini kita rubah ke 20 second, brightness-nya kita kasih ke 5 coba ya, tapi tidak ada perubahan sepertinya. Kalau 1 ya dia jadi kabur gitu ya, agak sedikit ngeblur. Nah di 5 saja. Kemudian LCD reflection, nah reflection seperti ini jadinya, kita kasih normal saja. Auto lock-nya off. Radio interruption on saja teman-teman ya. Jadi kalau kita ada misalkan di band A kita dengar radio, nah seperti ini, kemudian ada sinyal transmit masuk gitu ya, kita nge-receive sinyal, nah itu dia akan kepotong gitu si radionya, seperti itu. Di sini ada kemudian reset VFO dan all ya, kemudian stopwatch, nah ada stopwatchnya juga. Nah ini version firmware-nya ya, versi 0.22. Kalau di Baofeng UVK 61 ini kita cek sama ya, sama. Jadi secara firmware sama antara K61 dengan K6 atau Escom FC11 Pro, seperti itu teman-teman. Ada 58 menu ya, dan di sini 0 channel ya, kembali ke menu 0. Kemudian ada menu rahasia, jadi tekan tombol F1 kemudian power dan nyalakan. Nah di sini harus input password dulu gitu ya teman-teman. Kalau tombol F2 dan tombol PTT, nah itu tidak terjadi apa-apa. Nah teman-teman, kalau misalkan tadi di tombol F1 dan PTT itu kita masuk ke hidden menu gitu ya, dan pakai password, itu passwordnya 0595000. Oke, nah di sini ada menu tambahan teman-teman, ada total itu 5. Jadi di sini ada frekuensi limited gitu ya, ada CNSRRC, kemudian factory. Nah ini defaultnya factory ya teman-teman. Kemudian ada USA FCC, Kanada IC, Europe CE, kemudian ada Indonesia, kita pilih Indonesia saja. Kemudian di sini ada voice free off ya, scramble off, 220M TX on, 520 MHz TX on, AM receive on. Nah sudah hanya 5 menu saja teman-teman, seperti itu. Jadi kalau di Quansheng itu kan kita tidak perlu
password ya untuk mengakses itu, tapi kalau di sini kita aksesnya butuh password. Dan F1 hanya F1 PTT saja ya, F1 kemudian PTT tahan, tekan dan tahan kemudian nyalakan. Nah seperti itu, 059500059500 gitu ya, menu. Nah dia akan masuk seperti itu teman-teman. Oke, jadi seperti itu. Kemudian kita coba untuk test powernya dan cek nilai SWR dari antena Eskom FC11 Pro ini. Oke teman-teman, kita akan tes power dari HT Eskom FC11 Pro ini menggunakan Surcom SW33 ya. Di sini sudah ke power posisinya, indikatornya ya. Kalau yang bawah SWR, kalau titik di sininya yang atas itu dia watt gitu. Saya menggunakan adanya sih ini ya, dummy load 50 ohm, tapi ya sudahlah, apa-apa. Oke, kita pertama akan cek di VHF terlebih dahulu ya, teman-teman. 144000. Nah, seperti ini kita pastikan dulu untuk tidak ada tune-nya ya, khawatirnya ada tune-nya. Oke, 144 yang bawah kita rubah ke 430.000. Yang bawah kita rubah ke low. Oke teman-teman, di sini VHF 144 di power low kita dapatnya berapa? Oke, kita pindahkan dulu ke atas. Nah ini 144 ya, low. Oke, dapatnya 2,9 teman-teman. Seperti itu, 2,9. Kemudian di high-nya, nah ini tidak ada middle-nya ya, jadi low dan high seperti itu. 144, high-nya berapa? 5,8 teman-teman. Sorry, kita coba di 145 ya. Biasanya kita di 145 ya. Oke, coba kita di low-nya kita ulangi. Ada 3 watt ya barusan. Nah, 3 watt seperti itu untuk low-nya, dan high-nya di 145 itu 5,9 teman-teman. Ya, di 5,95 watt lebih dikit ya. Oke, kemudian di UHF 430 ya, di power low-nya kita dapat berapa? 3,4 ya, kurang lebih sama lah dengan VHF tadi teman-teman. Untuk low-nya itu di 3 watt, di sini di UHF itu 3,4. Kemudian di UHF 430 ya, kita kasih high, itu kita dapatnya berapa? Nah, sama-sama 5 watt teman-teman, 5,2, yang tadi 5, sekian lah ya. Jadi tidak jauh gitu, tidak jauh berbeda powernya. Di low-nya itu dapat 3 watt sekitar itu, kemudian di high-nya itu dapat 5 watt. Oke. Jadi untuk Eskom FC11 Pro ini dia power maksimalnya di 5 watt. Nah, ini dia kan bisa TX di 200 ya, teman-teman. Kita coba saja di 200. Di 200. Kita coba di low dulu. Dapatnya berapa? Nah, ini tidak bisa TX ya ternyata, teman-teman. Atau tadi tuh coba di 230. Nah, ini bisa TX ya, teman-teman. Ini bisa TX 230 low berapa? Nah, 5,4. Ya, 5,4 teman-teman. Kalau di high-nya 230. Nah, tidak ada perubahan ya. Kemungkinan ini saya nggak tahu apakah error atau cara saya yang salah gitu ya. Tapi ya kalau teman-teman memang membutuhkan di 200 atau 260 MHz gitu ya,
Ini bisa, tapi low sama high-nya itu sama-sama 5 watt gitu ya teman-teman. Seperti itu. Oke, kemudian kita akan tes nilai SWR dari antena Eskom FC11 Pro ini. Apakah ini ada yang masuk di VHF atau di UHF-nya, atau masuk dua-duanya teman-teman. Tapi ya biasanya antena pabrikan seperti ini, ya biasanya ada VHF-nya masuk, UHF-nya yang belepotan gitu ya, atau sebaliknya gitu. Kita tes saja teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita pakai Nano VNE untuk tes nilai SWR dari antena Eskom FC11 Pro gitu ya. Kita akan coba untuk kasih stimulus. Di sini kita recall terlebih dahulu ya, pakai 1364, 174 nih ya. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Jadi kita persempit. Kita kasih stimulus, startnya di 140 MHz, stopnya di 150 MHz. Nah, ini ada yang masuk ya teman-teman, untuk di VHF-nya itu dari 140, 143, dia ada yang masuk. Ini masih berubah-ubah ya. 143 dia juga ada yang masuk. 143 SWR-nya 1,6. Di 144 100 itu di 1,8. Kalau teman-teman mau paksakan ini masuk sampai 144 500, ini sudah mepet ya. Sudah pinggir jurang teman-teman, 1,9 1,8 untuk SWR-nya. Jadi ini di 144 142 143 rekan-rekan rapi ini bisa ya, bisa masuk teman-teman, seperti itu. Oke, jadi lumayan oke di VHF-nya, nilai SWR antena dari Eskom FC11 Pro ini. Kemudian kita akan coba juga untuk tes di VHF-nya teman-teman. Kita back terlebih dahulu, kemudian kita recall ke frekuensi VHF. Nah, untuk VHF-nya juga ada yang masuk teman-teman, seperti ini. Dia dari, kita persempit coba ya, stimulus startnya kita kasih 400 MHz, stopnya di 480 MHz. Nah, ini ada yang masuk teman-teman. Dari 400 sampai dengan 410 masih oke. 409 dia masuk teman-teman. 407, 408, 409 nice ya. Ini bisa kita pakai untuk antena PMR juga. 409 masuk di 1,7 SWR-nya. Paling tinggi dia di 414, 414 ya. 420 apakah masuk? SWR-nya sudah di pinggir jurang teman-teman, 1,9 ya. 2. Nah, ini masih berubah-ubah seperti itu. Kalau kita rubah posisinya, dia berubah juga SWR-nya. Jadi ya amannya di 412 lah ya. 412 paling tinggi teman-teman, 1,8 sampai dengan 400. 409 masuk, mantap ya, bisa dipakai sebagai antena alternatif untuk penggunaan radio PMR. Tentunya yang bisa diganti antenanya, kalau misalkan seperti WLN KD berapa tuh yang antenanya PP itu tidak bisa diganti, tapi seperti yang kemarin itu Eskom 888S Pro, nah itu bisa diganti teman-teman. Ini oke ya.
Seperti itu. Jadi untuk antenanya ya ini masuknya oke lah, untuk VHF dan UHF-nya dia bisa masuk gitu ya di frekuensi, bahkan di VHF-nya ya memang di VHF-nya hanya aman di frekuensi 142, 143 lah ya untuk rekan-rekan rapi. Untuk di amatir 144, 145 itu sudah mulai tinggi gitu ya untuk SWR-nya. Nah, sama halnya dengan UHF-nya teman-teman, 409 dia masuk, tapi 410 ke atas dia sudah mulai tinggi untuk SWR-nya. Ya ini lumayan lah ya, kita dapat antena yang cukup fleksibel gitu. Fleksibel dalam artian nilai SWR-nya di VHF dan di UHF itu ada yang masuk. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk pengujian nilai SWR antena Eskom FC11 Pro. Nah, kemudian teman-teman kita akan tes untuk suaranya ya, untuk speaker dan mic-nya ini apakah sama dengan UVK61, karena UVK61 tuh dia menurut saya agak kecil ya untuk mic-nya. Suara mic-nya tuh agak kecil gitu ya teman-teman. Ini kita coba radio. Kita cari siaran yang masih aktif. Sudah untuk siaran radio sudah pada ini ya, pada berhenti teman-teman jam segini. Kita coba saja langsung untuk suara modulasinya seperti apa di 145. Oke teman-teman, ini sudah saya samakan volumenya ya segini ya. Kita coba cek 12, cek 12. Ini suara speaker dari Eskom FC11 Pro. Cek 1 2 3. Coba. Nah, ini volumenya sudah sama. Cek 1 2 3. 1 2 3. Ini suara mic dari Eskom FC11 Pro. Ini suara speaker dari Baofeng UVK61. Ini suara speaker dari Baofeng atau Eskom FC11 Pro atau Baofeng UVK6. Nah, ini agak lumayan ya, yang ini lumayan lebih kencang suaranya gitu ya teman-teman dibanding yang ini. Ini kalau ini mendem gitu ya. Mungkin sudah ada tuning dari pihak Eskomnya untuk speaker FC11 Pro ini. Jadi lebih baik gitu. Oke, jadi kesimpulannya untuk HT ini di harga di bawah 300, 200.000 ke atas, 200.000 kecil lah ya gitu ya. Ini lumayan recommended teman-teman. Khususnya bagi teman-teman yang pemula yang baru ingin memulai terjun ke dunia radio gitu ya. Kalau rata-rata itu kan pada pilihnya Baofeng UV5R. Nah, itu udah HT sejuta umat lah gitu ya. Itu dengan berbagai merek, ada WLN, ada Comtek, ada BJH gitu ya, ada apa lagi gitu ya. Nah, agar lebih berbeda gitu ya dari yang lain, ini bisa jadi solusi teman-teman. Karena dengan HT-nya baterainya juga besar, kapasitas baterainya besar, kemudian dia bisa pakai cas pakai USB. Selain itu dia juga dikasih desktop chargernya gitu ya.
Kemudian untuk speakernya lumayan oke, dan layarnya juga lebih lebar dari Baofeng UV5R biasa. Ini lumayan cocok untuk teman-teman yang baru mau mulai terjun di dunia radio atau tertarik gitu ya dengan HT itu seperti apa. Nah ini oke nih teman-teman. Selain harganya juga murah ya, di 200.000 kecil gitu ya. Kalau di atas 300.000 masih banyak HT-HT yang di bawah 300.000 yang lebih worth it gitu. Tapi karena ini harganya di bawah 300.000, 250 juga kayaknya kurang ini untuk harga ini tuh. Jadi ini sangat worth it teman-teman. Oke, mungkin hanya itu saja untuk video kita kali ini. Mohon maaf atas kekurangan informasi yang saya sampaikan. Kalau teman-teman suka dengan videonya, silahkan like. Kalau teman-teman tidak suka, silahkan dislike. Kalau teman-teman ada yang tanyakan dengan seputar HT Escom FC11 Pro atau mau share pengalaman yang sudah pakai Escom FC11 Pro, silahkan share di kolom komentar. Akhir kata, saya Julius dulu 10 kilo 5 Yankee. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pentrik.